Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang hebat. Pagi Ibu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Kabupaten Bandung Tenggara kami mewakili Bapak Ibu Kepala Urusan, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sempat hadir dan rekan guru yang hormati juga yang terkasih Bu Yani. Hari ini kita akan ada dalam pendampingan individu 2 di mana kami minta kerjasama yang baik dari teman-teman guru untuk mendukung Bu Yani dalam proses untuk mempresentasikan prakarsa perubahan Bu Yani. Kita mulai dengan doa. Marilah kita tunduk kepala sejenak, kita doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Kegiatan kita pada hari ini adalah presentasi bagja atau seperti apa alur industri aktivitas atau hari ini kita fokus kepada visi dan misi prakarsa perubahan yang ada di SMA 11 ini. Dan kegiatan ini bukan berarti bahwa kita mengubah visi sekolah, tidak. Tapi kita melihat sama-sama bagaimana proses terjadinya sebuah visi yang bisa berkelanjutan atau dia yang sesuai dengan relevansi dengan perkembangan zaman saat ini. Karena mengingat bahwa biasanya di rapor pendidikan di bagian kepemimpinan kepala sekolah di D3 dimensi D itu kalau misalnya kita punya visi sudah tidak sesuai lagi, maka nanti dia punya indikatornya itu berwarna merah, artinya bahwa visi kita sudah tidak sesuai. Dan jika keadaan itu terjadi, maka kegiatan hari ini adalah rekomendasi dari langkah-langkah yang sekolah bisa ambil untuk dapat menyusun visi yang baru. Tapi kalau misalnya visinya itu sudah baik, sangat baik, itu akan bisa menjadi rekomendasi untuk bisa menjadi tujuan, bisa dimasukkan di dalam tujuan sekolah. Dan untuk lebih jelasnya saya serahkan kepada Ibu Yani untuk memimpin kita dalam diskusi ini. Silakan Ibu Yani. Bapak Ibu guru hebat sekalian, saya menyapa ini, saya punya ibu-ibu dan bapak-bapak di sekolah ini, Ibu Lauren. Mereka pendukung utama saya untuk kegiatan ini. Izin saya mengenalkan sedikit tentang ibu pengajar praktik saya, Ibu Lauren Mulian. Beliau sebagai pengajar praktik untuk angkatan 10 CGP kelas 10 6. Beliau mendampingi saya nanti selama proses pendidikan guru penggerak hingga selesai. Di pendampingan individu ini saya berterima kasih Bapak Ibu bersedia hadir bersama saya dan Ibu Lauren untuk kegiatan pemaparan presentasi prakarsa perubahan dan visi guru penggerak. Jadi dalam kegiatan ini saya masuk langsung pada slide. Di dalam kegiatan ini ada refleksi yang harus saya lakukan bersama dengan ibu pengajar praktik yang telah kami lakukan sebelum kegiatan ini untuk wawancara. Ada gambaran bagaimana hal-hal apa saja yang telah saya lakukan selama 2-3 bulan kegiatan ini. Saya bersyukur bahwa dalam proses pendidikan guru penggerak ini saya mendapatkan rekan guru yang hadir sebagai pendukung, sangat mendukung saya sepenuhnya, dan itu menjadi kekuatan saya pertama di sekolah ini. Lalu bersedia untuk berbagi ide, berbagi gagasan, memberikan motivasi, memberikan nasihat untuk saya. Jadi saya merasa saya mempunyai ruang untuk bereksplor. Ketika ada kekurangan juga saya bersyukur bahwa Bapak Ibu selalu memberikan arahan, memberikan bimbingan kembali kepada saya. Memang tantangan terbesar saya untuk proses sampai modul 1 ini itu saya harus sepenuhnya balik memahami kebutuhan belajar murid, karena kita melihat bahwa filosofi pendidikan
dari Ki Hajar Dewantara ini pada dasarnya kita banyak meninggalkan dasar atau hakikat dari filosofinya. Kita sepenuhnya fokus pada realisasi atau penerapan ilmu atau ilmu pengetahuan ke dalam materi di dalam kelas. Tapi dasar inti dari tujuan pendidikannya itu selalu kita abaikan. Tanpa disengaja, tetapi kita selalu mengabaikan dalam proses penerapan. Dan itu saya sadari secara pribadi bahwa saya jarang mengutamakan kebutuhan belajar murid. Saya banyak fokus pada perkembangan akademiknya. Itu saya sadari, itu yang menjadi tantangan terbesar saya untuk pendidikan guru penggerak ini. Lalu terkait perilaku murid yang pada dasarnya kita memerlukan pergerakan baru untuk anak-anak, di mana mereka harus mengubah pola pikir mereka yang menerima pendidikan hanya bersumber sepenuhnya pada guru, pendidikan yang berpusat pada guru. Di kurikulum Merdeka dan dasar filosofi Ki Hajar Dewantara, dia mengarahkan sepenuhnya harus berpusat pada murid, dan kita yang harus banyak bergerak untuk mengubah kita punya pola ajar, pola pendekatan. Ya, rencana yang ingin saya kerjakan dan sudah beberapa langkah saya mulai itu, yang pertama saya ingin kolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Kurang dan lebihnya langkahnya 1 atau 2 pun saya ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Karena kalau kita tidak bergerak dari saat sekarang, kita akan terlambat dalam perkembangan pendidikan saat ini. Ini ada 4 modul, ada bagian untuk modul 1 ada 4 bagian, mulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul kedua tentang nilai dan peran guru penggerak, modul ketiga visi guru penggerak, dan modul keempat yang akan selesai itu modul budaya positif. Nah, yang dikerjakan dalam tugas pendampingan individu saat ini itu berada pada modul 1.3 visi guru penggerak. Jadi saya memberikan sharing saja, tidak bermaksud menggurui. Ini teman-teman guru senior semua ini. Jadi sebagai guru penggerak kami semua diarahkan harus punya visi guru penggerak berpatokan pada kurikulum Merdeka dan profil pelajar Pancasila. Jadi visi guru penggerak kami itu harus relevan atau sejalan dengan visi di sekolah. Jadi saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan saya masukan dan memboboti visi yang ada untuk selaras atau sejalan dengan kegiatan atau rancangan visi di sekolah. Beberapa kegiatan yang coba saya sudah lakukan itu mulai melakukan kesepakatan bersama para murid, kesepakatan kelas. Ini saya baru coba untuk kelas 10 yang kurikulum Merdeka, lalu mulai memanfaatkan IT untuk proses pembelajaran. Sekurang-kurangnya dalam proses pembelajaran itu 1 teknologi tetap harus diterapkan, lalu menampilkan kisah-kisah motivasi inspirasi kepada murid sebagai selingan proses pembelajaran. Jadi saya melihat bahwa anak-anak ini karena keterbatasan referensi buku, maka saya memanfaatkan teknologi untuk kisah-kisah inspirasi atau kisah-kisah motivasi dari tokoh-tokoh dunia atau tokoh-tokoh pendidikan dan ilmuwan. Saya bisa berbagi lewat tayangan media supaya bisa menambah pengetahuan bagi mereka. Dan satu hal juga yang sekarang ingin konsisten saya lakukan itu refleksi dan umpan balik dari anak murid, dan juga refleksi umpan balik dari rekan sejawat. Ya, bagaimana respon murid? Selama 3 bulan berproses guru penggerak ini, yang saya temukan ada ragam respon dari murid. Tapi ini saya rangkumkan ada tiga respon yang menonjol. Yang pertama, ada murid yang dia secara aktif dia merespon. Dia merasa bahwa pembelajaran menyenangkan karena tidak hanya terpaku pada buku, papan tulis, dan penjelasan dari ibu guru, tapi ada media, ada video, ada games, ada quiz yang mereka merasa ada ruang gerak yang lebih luas, leluasa bagi mereka. Lalu ada juga yang terkesan di sini, saya menulis terkesan malas dan menghindar karena saya mencoba untuk
melakukan interaksi aktif dengan anak-anak. Jadi saya memberikan ruang untuk mereka harus menyampaikan pendapat. Jadi ada siswa yang terbiasa untuk mengemukakan pendapat, maka dia secara aktif menyampaikan pendapatnya terkait apapun yang dibahas atau didiskusikan. Tapi ada yang memiliki kendala dalam mengemukakan pendapat, itu yang membuat mereka kadang menghindar dan mereka seperti cuek dan malas untuk terlibat aktif. Itu menjadi tantangan terbesar saya untuk respon murid kategori yang kedua ini. Yang ketiga, ada yang mereka aktif juga tidak, malas juga tidak. Mereka dalam situasi tenang dan mengikuti saja apa yang ada. Jadi 3 respon ini yang saya perlu tingkatkan, yang kedua dan yang ketiga ini. Lalu untuk saya sendiri, Bapak Ibu berproses bersama saya pertama ini banyak hal yang saya perlu berubah. Tadi saya sudah sampaikan sama guru Ibu PP, dari karakter, dari kebiasaan, dari metode belajar, banyak hal yang saya perlu berubah. Karena ternyata dari guru penggerak ini, kurikulum merdeka membutuhkan kita guru banyak harus berubah. Banyak hal, bahkan kita punya keinginan pun kita banyak harus berubah. Karena kalau kita tidak berubah ini, kita sulit untuk menggerakkan anak untuk dalam lingkup kurikulum merdeka. Jadi kalau kita berubah, maka kita akan sendirinya menggerakkan anak untuk berubah. Ini langkah awal saya yang sudah sempat saya terapkan, tetapi akan menjadi prakarsa perubahan saya. Itu saya mengkreasikan blog 3 test. Jadi blog 3 test ini dia dirancang oleh seorang psikolog Inggris bernama Pip Wilson. Jadi filenya saya sudah siapkan. Dia konsepnya seperti rangkaian pohon dan ada tokoh-tokoh seperti orang yang berada pada posisi-posisi tertentu, dari mulai ada di tanah sampai di puncak. Jadi dari karakter orang ini ada penjelasan secara psikologi. Jadi ketika saya menggunakan saya ingin menerapkan untuk anak-anak, kita bisa mengenal karakter mereka sejak awal dan kepribadian mereka langsung dari awal. Jadi ini saya coba terapkan untuk anak-anak kelas 10 dan ada respon baik dari mereka. Jadi saya mau menjadikan ini sebagai prakarsa perubahan saya dengan memerlukan dukungan dari Bapak Ibu yang lain. Misalnya dikaji dari Bapak Ibu dengan bidang studi atau mata pelajaran yang lain. Yang kedua ini saya coba buat poster nilai kebajikan. Ini baru dalam proses rancangan. Ini nanti harus didiskusikan, diajak kolaborasi dengan Dewan Guru dan juga dukungan dari kepala sekolah. Biasanya ini nanti sepenuhnya mulai diterapkan di awal tahun ajaran. Dan ini yang perlu kita siapkan sejak awal ini. Karena awal tahun ajaran itu banyak hal yang kita harus buat. Seperti itu. Ini ada beberapa contoh nilai kebajikan. Ini masih dalam rancangan. Tapi nanti nilai kebajikan yang misalnya diterapkan secara umum untuk sekolah nanti memerlukan komunikasi dan kesepakatan bersama dengan Dewan Guru, kepala sekolah, Dewan Guru, dan anak-anak murid. Ya. Terkait komunitas praktisi yang sempat saya sampaikan di Ibu Lauren, ini kami punya konsep pengimbasan. Jadi kami mencoba untuk menerapkan tutor sebaya kepada sesama rekan guru. Jadi ada beberapa guru yang sudah berhasil menyelesaikan pelatihan mandiri sampai pada tahap sertifikat. Ada juga yang masih menunggu validasi, ada yang masih berproses untuk mengikuti pelatihan mandiri melalui video-video pembelajaran. Ya, terkait visi guru penggerak dan prakarsa perubahan yang akan saya sampaikan, ini visi guru penggerak sebagai guru penggerak yang telah saya rancang dari proses pendidikan guru penggerak, yakni mewujudkan murid yang berbudi pekerti luhur, berbudaya, dan berprestasi berlandaskan profil pelajar Pancasila. Saya mengambil berbudi pekerti luhur, berbudaya lebih dulu daripada berprestasi, karena saya melihat bahwa anak-anak ini kita perlu
membentuk dan menanamkan mereka punya karakter dan kepribadian yang utuh dulu, yang baik dulu. Karena kalau kita mengejar prestasi, kita Bapak Ibu guru kita semua mengalami bahwa banyak anak yang berprestasi itu belum tentu semuanya itu memiliki karakter yang baik. Ada yang melalaikan dengan baik sengaja maupun tidak sengaja mengabaikan pembentukan karakter yang baik, dan mereka lebih mengutamakan nilai atau prestasi. Ini yang menurut saya secara pribadi saya perlu kembangkan sebagai seorang guru penggerak. Dasar saya juga untuk menentukan visi ini, saya mencoba melihat dengan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini dikembangkan untuk mengupayakan kolaborasi dalam menemukan hal positif dalam diri seseorang atau organisasi dan dunia di sekitar, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Jadi dari pembelajaran guru penggerak, kami diarahkan untuk mencoba menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Mencoba untuk dalam setiap konsep kita menganalisis dari sisi positifnya. Bagaimana hal atau objek atau individu tersebut bisa dikaji atau didukung secara positif. Atau misalnya dalam persoalan pun kita kaji dari sisi positif, jangan sepenuhnya diselesaikan dari sisi negatif. Jadi inquiry apresiatif ini kami gunakan sebagai pendekatan untuk menyusun visi kami sebagai guru penggerak. Jadi untuk anak sendiri di lingkungan sekolah, kami akan fokus pada dia punya kodratnya. Kodrat dalam hal ini dia punya kebutuhan belajar, minat bakat, cita-cita, dia punya keinginan, dan kodrat alam, kodrat zaman yang hal ini perkembangan anak itu terkait dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Jadi kodrat-kodrat anak yang menjadi kekuatan atau titik-titik unggulnya anak ini yang harus tetap kita menjadikan sebagai tolak ukur atau titik acuan untuk membentuk kita punya visi. Hal ini diperlukan dengan niatan untuk mewujudkan visi sekolah impian. Guru perlu mendalami peran strategis guru dan segenap komunitas orang dewasa di sekitar murid demi meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid. Jadi memang hal ini bukan hanya berhubungan dengan lingkungan sekolah, orang tua maupun lingkungan masyarakat harus berperan penuh. Ya, dalam menggunakan paradigma inquiry apresiatif, kita akan menggunakan pendekatan tahapan bagja. Kata bagja ini sendiri merupakan singkatan. Jadi ada 5 tahapan, bisa digunakan untuk dalam konsep apapun. Tapi ini saya coba menjelaskan untuk perumusan prakarsa perubahan. Bagja itu sendiri yang pertama, buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Yang kelima, atur eksekusi. Jadi tahapan bagja seperti ini. Jadi saya tampilkan untuk tahapan bagja dari prakarsa perubahan saya. Dari visi saya tadi mewujudkan murid yang berbudi pekerti luhur, berbudaya dan berprestasi berlandaskan profil belajar Pancasila. Tindakan nyata saya melalui prakarsa perubahan yaitu melakukan tes psikologi mengenai karakter dan kecerdasan emosional murid menggunakan block 3 test. Yang tadi block 3 test. Adapun tahapan bagja yang pertama, buat pertanyaan. Dari prakarsa perubahan yang telah saya susun, saya membuat pertanyaan. Bagaimana cara mengenal karakter dan kecerdasan emosional murid dengan block 3 test? Bagaimana cara? Jadi dari tahapan ini saya cukup menyiapkan 1 pertanyaan saja. Tidak perlu banyak untuk tahapan buat pertanyaan. Lalu tindakan dan penyelidikannya, yang pertama saya mengumpulkan informasi terkait block 3 test itu bagaimana, cara mengaksesnya seperti apa. Lalu kemudian saya menganalisis kebutuhan murid untuk mengenal kekuatan diri dan kemampuan untuk menganalisis perilaku dan pengembangan kecerdasan emosionalnya. Lalu yang ketiga, saya berbagi ide, gagasan, dan strategi bersama rekan sejawat. Jadi di tahap ini saya harus membangun komunikasi juga dengan Bapak Ibu guru yang berada di lingkungan sekolah.
supaya saya dapat memperoleh masukan terkait dengan perkembangan setiap individu untuk kecerdasan emosionalnya. Lalu tahapan yang kedua itu saya ambil pelajaran. Pada tahapan yang kedua ini saya kaji dari dua segi. Yang pertama, keterampilan dan kompetensi apa saja yang telah saya miliki untuk mendukung saya mencapai prakarsa perubahan yang saya rancang. Lalu yang kedua, pihak siapa saja yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar atau narasumber dalam pengoperasian aplikasi Canva untuk penerapan atau untuk tampilan blog pretest. Yang pertama, untuk tindakannya itu saya berdasarkan pengalaman mengikuti blog pretest dalam pendidikan guru penggerak yang diterapkan oleh ibu fasilitator dalam proses pendidikan. Lalu pada pelatihan pengembangan kompetensi seperti yang kita telah ikuti dengan implementasi kurikulum mereka IHTIKM bersama narasumber Ibu Sonya. Nah, itu salah satu konsep blog pretest yang pernah kita ikuti. Lalu yang kedua, saya mempelajari makna dari setiap komponen karakter yang ditampilkan dalam blog pretest dengan penjelasan melalui beberapa narasumber yang berkompeten. Ya. Yang tahap ketiga itu gali mimpi. Di gali mimpi ini ada dua pertanyaan yang ingin saya capai. Perubahan apa saja yang ingin saya capai melalui prakarsa perubahan yang dimaksud? Dan yang kedua, inovasi apa saja yang ingin saya wujudkan? Yang pertama, saya ingin mengenal dan menganalisis karakter awal dan kecerdasan emosional setiap murid dalam proses pendidikan di satuan pendidikan. Saya ingin mengikuti perkembangan setiap murid dalam membentuk karakter positif dalam proses pembelajaran yang diikuti bersama. Yang ini dapat kita ikuti dalam proses formatif, penilaian dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, saya ingin agar para murid dapat mengenal kekuatan pada dirinya, baik itu kemampuan kepribadian maupun kemampuan dari sisi karakternya. Lalu memiliki kecerdasan emosional yang matang untuk mendukung kompetensi mereka secara optimal. Itu berada pada gali mimpi. Apa yang ingin kita wujudkan. Lalu yang keempat, jabarkan rencana. Dari mimpi, dari buat pertanyaan, saya sudah mulai harus menjabarkan rencana. Pertama itu bagaimana tahapan perencanaan yang akan dirancang, bagaimana target pencapaian, dan berapa lama waktu yang diperlukan. Tindakan yang harus saya lakukan membekali diri tentang pengetahuan dasar blog pretest yang dikembangkan oleh Pip Wilson. Yang kedua, mengajak rekan guru berkolaborasi untuk memanfaatkan blog pretest untuk menjadi salah satu sumber data yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, ini sangat diperlukan kerjasama dari rekan guru supaya blog pretestnya misalnya yang saya gunakan untuk mengetahui kecerdasan emosional, saya bisa misalnya mendapatkan informasi dan inovasi rekan-rekan guru yang lain. Misalnya mereka merancang blog pretest untuk penguasaan materi. Itu saya bisa memperoleh keberagaman informasi terkait perkembangan anak. Jadi rencana ini yang ingin saya terapkan di lingkungan sekolah, khusus di kelas, dan saya coba untuk bekerja sama atau kolaborasi dengan teman-teman guru. Yang terakhir dari tahapan baca itu atur eksekusi. Siapa saja yang berperan. Sini saya melihat bahwa saya sebagai guru dan saya ingin membangun relasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan mendapat persetujuan dan dengan rekan guru sekalian. Lalu pihak mana saja yang menjadi penanggung jawab sebagai pimpinan kepala sekolah dan saya yang sebagai pelaksana. Lalu teknik pelaksanaannya bagaimana? Saya menerapkan blog pretest sebagai salah satu asesmen diagnostik non-kognitif. Kita dalam proses, kita belum mempunyai format untuk penilaian asesmen diagnosis non-kognitif untuk kecerdasan emosional anak. Jadi saya mencoba mengembangkan blog pretest sebagai kita punya asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi bentuk pelaksanaannya itu hanya dalam bentuk observasi untuk penilaian karakter. Jadi kita bisa menampilkan pada awal pembelajaran. Mereka memilih. Sebentar saya akan tampilkan
filenya, mereka akan memilih mereka berada pada posisi mana. Lalu setelah pembelajaran atau di akhir semester atau misalnya kita menggunakan triwulan, kita melihat lagi, kita tampilkan kembali anak sudah ada pada tahapan mana, karakter mana yang sudah diubah, karakter mana yang masih tetap berada, karakter mana yang justru mengalami penurunan. Itu yang nanti dilihat. Ya, dari prakarsa ini saya akan meminta kesediaan dari Bapak Ibu untuk melengkapi kalimat rumpang yang merupakan cita-cita untuk murid. Saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai guru, setiap pribadi kita sebagai guru memiliki impian akan murid-murid, keinginan kedepannya mereka akan menjadi apa, seperti apa, bagaimana kehidupan mereka ke depan setelah menyelesaikan pendidikan di lembaga pendidikan ini. Jadi saya minta kesediaan Bapak Ibu, ada lembaran yang saya bagikan, namun kita boleh langsung berdiskusi saja. Saya akan bertanya menurut Bapak Ibu, dari ke-6 kalimat rumpang ini Bapak Ibu boleh memberikan masukan kepada saya, keinginan apa, cita-cita apa yang ingin kita capai khususnya untuk murid-murid kita. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Saya minta kesediaan, boleh? Minta kesediaan Bapak Laudika. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kalau bagi saya, mimpi saya terhadap setiap murid atau siswa di sekolah itu, kita inginkan sesuatu yang terbaik dari siswa. Hanya mereka bisa capai mereka punya cita sesuai dengan bakat yang Tuhan beri bagi mereka. Karena tidak ada orang tua atau tidak ada guru yang menginginkan siswanya gagal. Itu jawaban saya, tapi nanti saya tuangkan di sini. Tapi mungkin kita mau mengomentari sedikit terkait dengan pemaparan tadi terkait dengan visi misi yang disampaikan dihubungkan dengan visi misi sekolah. Nah, tadi Adin mengambil atau lebih memilih ke berbudi pekerti luhur. Nah, kalau kita hubungkan dengan visi misinya sekolah, kan visi misinya sekolah itu kan menjadi sekolah mangrove. Kita tahu bersama bahwa mangrove itu kan ada uraiannya. M itu apa? Jadi kalau M itu kan setahu saya mandiri. Nah, mandiri itu adalah merupakan sebuah karakter. Nah, kita punya sekolah ini kan di kurikulum Merdeka ini kan yang diutamakan itu bukan soal kecerdasan, tapi yang paling utama adalah karakter. Sehingga bagi saya apa yang ada disampaikan itu pemaparannya, visi misinya itu sejalan dengan visi misi sekolah. Karena yang lebih utama adalah karakter. Apa artinya kecerdasan kalau tidak diikuti dengan karakter yang baik? Nah, itu mungkin kita komentari terkait dengan visinya. Oke, terima kasih Bapak Lau. Ada lagi yang terkait kalimat pertama, Bapak Ibu boleh menambahkan. Menurut Bapak Lau, kita memimpikan murid-murid yang terbaik, semua yang terbaik sesuai dengan talenta bakat yang diberikan Tuhan kepada murid tersebut sebagai seorang individu. Mary, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Kepala Lembaga. Dari pertanyaan di atas kita memimpikan murid-murid yang saya menambahkan itu yang terbaik dan berlebihan yang baik. Karena anak ini kita perhatikan sekali bahwa mereka ini berakhlaknya sangat menurun. Nah, sehingga walaupun kita mengejar kualitas dalam akademik, tapi kalau anak-anak ini punya moral etika yang kurang baik, sangat menyayangkan itu. Sehingga saya sangat menekankan tentang etika tata krama bagi anak kalau kita masuk pada
kasih Bu Mary. Oke, jadi yang pertama nih kita semua menginginkan yang terbaik untuk anak, khusus untuk dia punya karakter, akhlak, dia punya kepribadian yang baik, untuk menunjang dia punya masa depan. Oke, pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah Nurdin Sanita Kesedia. Ya, kita percaya bahwa murid adalah manusia-manusia yang biasa siap untuk melanjutkan tongkat estafet daripada sebuah perubahan. Karena generasi ini tidak tanah, tapi dia merupakan suatu reformasi perubahan. Di mana perubahan itu kita membutuhkan masyarakat atau manusia-manusia yang punya intelektualitas, di mana impian generasi ini harus tumbuh berkembang menjadi sebuah harusan yang menjadi perhatian kita, supaya mereka ke depan menjadi contoh yang baik untuk bangsa dan negara ini. Berkali saja. Terima kasih Bapak Nurdin. Ini berhubungan dengan melanjutkan tonggak estafet perubahan. Ini membutuhkan individu yang kualitas, berintelektual untuk memenuhi ini tujuan-tujuan hidup ini. Ibu Ona atau Ibu Ulfa? Oh, Ibu Ulfa. Silakan. Ya. Jadi kita yakin bahwa murid ini semua mempunyai cita-cita yang harus dicapai. Jadi kita sebagai guru harus memberikan dukungan penuh kepada anak-anak kita yang ada di lingkungan. Ya, pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan kesediaan Ibu Ona. Ya, terima kasih. Di sekolah ini kita harus mengutamakan kebutuhan murid ya, karena pengalaman kadang kita sebagai guru kita lebih mementingkan egonya kita dalam proses pembelajaran di kelas, dimana kita memikirkan kebutuhan siswa dan sebagainya. Mungkin dengan adanya adik Ibu Yani dalam mengikuti guru tungkat ini membuat perubahan kepada kami para guru yang mungkin kemarin-kemarin lebih ego terhadap diri kami sendiri, hingga ke depan untuk ajaran baru lebih mementingkan kepentingan siswa dibandingkan dengan kepentingan kami sendiri. Ibu Ona, ini kita fokus pada kebutuhan murid ini. Ini kenyataan kita semua harus balik berpuncak pada satu tujuan saja, kebutuhan murid ini. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin tambahkan untuk pertanyaan ketiga, kalimat ketiga? Ya, Ada, silakan Bapak Nurdin. terima kasih. Jadi di sekolah kita mengutamakan memang apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ona itu merupakan suatu tujuan, karena kita hadir di sini karena ada siswa. Tetapi lebih kepada tujuan-tujuan lain dalam mengutamakan dan melihat bagaimana prospek ke depan, itu terkait dengan infrastruktur. Bagian ini memang banyak hal yang perlu harus dibenahi, diperbaiki untuk menjawab dan anak tadi. Karena anak hadir saya, tetapi banyak yang memang harus dibutuhkan selain daripada sumber daya manusia, sumber daya alam, harus dikelola secara baik. Itu tentu terpulang kepada leadership, kepemimpinan. Ini membutuhkan keharusan seorang pimpinan yang memang betul-betul dia menggerakkan bukan saja SDM-nya, tetapi hal-hal yang lain sifat sumber daya alam perlu harus dikelola secara baik, karena sistem administrasinya baik, sistem perangkat kerjanya baik, tetapi leadership ya bagaimana menggerakkan SDM itu dengan dia punya segala macam kurang memadai, maka tentu juga berpengaruh pada segi
proses pendidikan dipanggil. Jadi saya lebih pada apa yang tadi disampaikan, memang betul tadi harus ada yang lain secara sumber Allah maupun leadership untuk hal ini, karena kelembagaan ini memang sudah dibantu oleh tanda kerja yang baik, tetapi belum optimal yang begitu. Jadi tujuan utama dan faktor pendukung harus sejalan supaya kita punya keinginan ini juga bisa tercapai. Terima kasih Pak Nurdin. Pertanyaan kalimat yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Ibu Mary boleh atau Bapak Lau. Sadar betul bahwa Murid di sekolah kita sadar, murid sekolah kita kita sadar betul bahwa mereka adalah orang yang manusia yang harus kita perhatikan penuh, posisi yang kita perhatikan penuh, sehingga kita lebih fokus pada keinginan kebutuhan mereka dalam menerapkan apa yang kita sampaikan, pembelajaran yang kita sampaikan. Karena selama ini terkait dengan yang tadi disampaikan pada ibu orang mereka, bahwa selama ini kita selalu fokus bersumber pada guru. Semuanya kita guru yang berproses, mereka tumbuh mengikuti. Tapi setelah kita mengikuti kegiatan ini, bahwa kita sadar bahwa sebenarnya semua kita fokus pada keinginan mereka, kebutuhan mereka seperti apa. Sehingga kita guru hanya mengikuti prosesnya sehingga semua berjalan dan bisa menyenangkan pada keinginan mereka bisa berjalan. Tapi pada hal-hal yang positif. Gitu saya. Kita tambah nih. silakan Bapak Lau. Poin keempat ini, Iya. bagi saya kita sadar bahwa siswa di sekolah itu adalah pribadi-pribadi yang unik dan memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda, sehingga setiap kita guru atau sebagai pendidik harus memberikan perhatian yang berbeda dan perlakuan yang berbeda terhadap setiap karakter dan perilaku dari setiap siswa yang tidak bisa disamaratakan. Ini Kasih Ibu Mary, Bapak Lau. Terkadang kita menyamaratakan perlakuan untuk semua orang. Padahal kenyataannya setiap anak memiliki karakter yang berbeda dan harus melakukan pendekatan yang berbeda. Memang kita mengharapkan bahwa perhatian yang diberikan itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kalimat yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk Ulfa boleh? Kita warga di sekolah ini yakin untuk membentuk karakter siswa untuk menjadi lebih baik dan untuk yakin bahwa siswa pasti bisa. Jadi, saya yakin bahwa semua yang ada, baik siswa, Ya. pasti guru, Pasti bisa meraih apa yang mereka mimpikan ya, dan menjadi orang yang sukses. memiliki mimpi dan akan menjadi Orang yang sukses. menjadi orang yang sukses. Ada tambahan? Ona? Ya, kita yakin bahwa murid maupun guru yang ada di sekolah sini ingin yang terbaik bagi sekolah ke depan. Mau perubahan. Baik dan memberikan perubahan yang positif ya. Kalimat yang terakhir, kita dan warga di sekolah paham bahwa keseluruhan ini, kita yang ada di sekolah, kita dan warga di sekolah ini, kita paham bahwa Kita dan warga di sekolah ini kita paham bahwa sekolah ini masih membutuhkan hal-hal baru yang perlu untuk pengembangan peserta didik ke depan, dan banyak harus mengikuti berbagai pelatihan khusus pada Bapak Ibu guru yang ada, yang mengikuti berbagai pelatihan untuk mengembangkan diri untuk sekolah kita di depan.
Jadi perlu pengembangan dan peningkatan kompetensi guru. Ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu yang lain terkait kalimat terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita harus sama-sama bekerja sama bekerja untuk perubahan demi siswa dan demi sekolah ini ke depan dan berkolaborasi. Jadi semuanya bisa dicapai perlu kerjasama dengan semua pihak, baik dari pimpinan sampai seluruh warga sekolah. Dalam hal ini kita bisa menghitung orang tua juga boleh dilibatkan untuk sebagai bagian dari pelaku pendidikan bagi anak-anak. Ya, dari kalimat rumpang ini, cita-cita untuk murid ini, saya hubungkan dengan kita punya rapor pendidikan yang coba saya download dalam bentuk poster. Ini mungkin rangkuman saja. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa lihat, saya menjadikan acuan utama karena ada 3 kategori cukup, sedang, dan baik. Semuanya ada pada kita punya rapor pendidikan. Yang baik itu kondisi keamanan sekolah, kondisi kebinekaan sekolah, kualitas pembelajaran. Yang terkategori sedang itu kemampuan numerasi murid dan karakter murid. Dan ternyata ada yang dalam kategori kurang, kemampuan literasi murid. Makanya tadi saya mensiasati ada banyak tampilan untuk harus anak membaca itu, karena ternyata tadi malam saya baru lihat kemampuan literasi murid bukan sedang lagi, sudah kategori merah. Ini rapor pendidikan tahun 2024. Jadi dari hasil rapor pendidikan tahun 2024 ini, yang sekarang ini saya menghubungkan dengan visi sekolah kita menjadi sekolah mangrove tahun 2025. M itu mandiri, man itu mandiri, G itu giat, R itu religius, O itu objektif, lalu R itu religius sudah, E itu cyber diferensiasi, yang saya ingat dia punya kepanjangan itu. Jadi cyber diferensiasi dari mangrove ini lebih menuju pada pembelajaran berdiferensiasi. Dari visi sekolah ini ada beberapa pertanyaan yang memang sempat tadi sudah disinggung lebih awal dari Pak Laurita. Apakah keterkaitan antara harapan dan cita-cita kita tadi yang dalam kalimat rumpang sudah terampung atau sesuai terungkap dalam rumusan visi di sekolah? Ini yang mungkin kita perlu refleksikan bersama. Sebelumnya ini hanya menjadi bagian dari proses untuk pendidikan guru penggerak untuk sebagai bentuk refleksi. Jadi dari visi kita sekolah mangrove ini dalam proses sebagai bagian dari warga sekolah, apakah impian tadi itu sudah bisa terungkap atau terwujud dalam visi sekolah kita? Apakah memang sepenuhnya sudah dijalankan, terwujudkan, atau belum sepenuhnya termuat atau terkandung dalam rumusan visi sekolah itu? Iya, mandiri, giat, objektif, religius, dan yang E itu kayak cyber diferensiasi. Atau mungkin sudah termuat tetapi belum belum sepenuhnya, atau hasilnya belum sepenuhnya terlihat atau nampak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Lalu nanti kita hubungkan di mana letak kesamaan dan perbedaannya. Apakah dari kalimat rumpang kita itu ada perbedaan dengan rumusan visi sekolah yang ada? Karena nanti dari rumusan visi sekolah ini ada
bila ada perubahan atau masukan dari Bapak Ibu akan menjadi catatan pertimbangan untuk saya punya rumusan visi guru penggerak seperti ini. Lalu pertanyaan ketiga, apakah rumusan tersebut perlu diperbaharui atau ditambahkan atau dikurangi? Lalu apa atau adakah usul atau saran dari Bapak dan Ibu? Kita mengambil contoh visi sekolah, lalu kita menghubungkan dengan kita punya kalimat rumpang tadi, cita-cita untuk murid. Lalu contoh visi sekolah ini apakah perlu perubahan? Menurut saya apa? Mandiri, giat, Dia objektif, religius, V itu variatif, dan E itu esai berdiferensiasi. Kalau saya pribadi muatannya mungkin sudah dilaksanakan di lingkungan sekolah, hanya nanti dalam perumusan visi ini harus berpatokan juga dari pelaksanaan kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Misalnya berlandaskan profil pelajar Pancasila atau murid menghayati profil pelajar Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan. Dari Bapak Ibu apakah ada usul saran? Menurut Bapak Ibu apakah visi sekarang sudah relevan dengan tujuan kita, dalam hal ini cita-cita kita untuk murid ke depannya ini, atau misalnya perlu ditambahkan ini atau perlu mengalami perubahan seperti Ya, ini kan sudah masuk di dalam, sebenarnya sudah masuk semua dalam profil pelajar Pancasila. Jadi masuk dia dalam ujian karena dalam ajaran punya fungsi tadi, cuman yang perlu di sini menggunakan siswa seperti apa. Tadi kan yang diinginkan para guru kebanyakan mau siswanya ada pembentukan karakter, pembentukan karakter. Ini mungkin masuk di religius atau bagaimana? Pembentukan karakter beda. religius sudah profil belajar Pancasila ada Sudah ada, berbagai. toh? Terus objektif, nah giat, giat Objektif ini nanti larinya ke bernalar kritis. ya. Dia bisa Ada, masuk ke masuk. Terus giat ya ada ya. iya, giat Berarti dalam tiga hal bisa dalam giat ini Wajar. punya semangat atau berarti gotong royong, punya kreatif, variatif lebih ke kreatifnya ini sih. ya. Mencoba untuk mengembangkan sesuatu yang beragam. Ya cyber reference itu masuk Ya, itu juga. sudah masuk Nah, ke dalam Berarti sudah pas. Ada punya ini masuk. berarti lebih memerlukan pembobotan saja Kak Teh. Pembobotan untuk pelaksanaannya ke di lapangan ini. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Setelah saya mengikuti visi dan misi sekolah, ternyata dalam profil Pancasila itu sudah masuk semua dalam visi sekolah kita. Yang sekarang yang kita harapkan ini itu action kita, praktek kita, bagaimana cara kita untuk bisa memberdayakan anak-anak ini ya, untuk bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam profil belajar Pancasila. Karena memang selama ini untuk beretika ini saja, ini kita perlu pendampingan terus. Dan itu makanya kita perlu eksekusi dan perlu kerja keras semua itu bisa terlaksana. Berarti tindak lanjutnya Nah, di lapangan. di lapangan. Lalu minta masukan juga dari Bapak Ibu
bagaimana kalau visi tersebut berhubungan dengan kita punya rapor pendidikan saat ini, yang mana ya kemampuan literasi sudah kategori kurang, kemampuan numerasinya sedang, karakternya memang sedang, iya bahkan merah. Kalau dihubungkan dengan kita punya visi, berarti ada banyak tindak nyata yang harus dilakukan untuk melihat kembali kita punya hasil rapor pendidikan. Iya, kayak numerasi sedang ini ya. Iya. Kemudian karakter murid juga, apalagi literasi. Berarti dalam hal ini menghubungkan yang impian kita, maka harus menciptakan hal baru yang muncul di sekolah. Contoh mungkin memperbiasakan siswa pada saat pagi hari, guru mungkin menambah sedikit di situ, menambah karena literasinya kurang. Berarti guru setiap pagi sebelum melakukan proses pembelajaran mungkin di situ membuat literasi 1 sampai 5 menit, 5 menit. Pokoknya kan katanya perkirakan waktu juga untuk proses pembelajaran. Jadi kalau bisa literasinya setiap pagi itu bisa 5 sampai 10 menit kita memberikan materi kepada anak-anak untuk membaca dulu. Bisa. Karena mungkin ketemu anak-anak kita mengalami ini kan dong malas membaca walaupun modul sudah dikasih tapi sulit untuk membaca. Jadi setiap pagi dibiasakan 5 sampai 10 menit untuk berliterasi di kelas untuk memberi bacaan kepada mereka. Kemudian numerasi juga demikian. Atau mau kembali lagi sama dengan anak SD juga agak sulit. Jadi mungkin setiap pagi kita mau suruh dong hafal kali-kali 1 sampai 10 itu sama dengan anak SD kelas 1, tapi yang kenyataannya memang demikian anak-anak begitu sedang dalam numerasi, karena jangankan mata pelajaran kimia, matematika yang kimia ini kan suruh panjang-panjang, fisika lagi, matematika yang cuma suruh anak-anak sekian kurang sekian saja, wah susah dong untuk menyelesaikan. Nah di situ jadi untuk numerasi ini yang diharapkan mungkin guru matematika, ya, dasar matematika mereka mungkin pada saat masuk ke kelas dilihat siswa-siswa ini kekurangannya di mana. Yang ketemu lihat kan yang anak-anak ini kan yang dasarnya tambah-tambah kali-kali kurang-kurang bagi-bagi paling susah. Apalagi nanti lo mau masuk di rumus yang sebenarnya. Jadi guru matematika, Ibu Ulfa dan mungkin teman matematika yang lain lebih utamakan anak-anak perhatikan didorong punya numerasi di kelas. Memang numerasi ini bukan berarti matematika saja, atau semua juga ada numerasinya. Cuman yang intinya itu yang saya harap juga ke guru matematikanya. Yang kemarin saya pernah ikut kegiatan, saya pernah tanya nih adik, numerasi ini anak-anak di sekolah begitu sulit dan sebagainya. Jadi saya persalahkan di sini ya karena dasar dari kelas 1, kelas 2 SD. Nah tapi mereka sampaikan atau mau kasih salah sedangkan musuh ada di bangku SMA. Seperti apa kalau mau cari solusi di bangku SMA supaya anak-anak ini tadi kalau bisa pulihkan kembali dong kekurangan. Jadi itu diperbiasakan setiap masuk, mungkin semua guru mata pelajaran perbiasakan numerasi dengan literasi 5 sampai 10 menit ke anak-anak. Mungkin itu jadi lebih apa ya? Lebih ke action di kelasnya seperti itu. Jadi mungkin disampaikan seperti itu. Walaupun tadi ketemu 5 visi misi ini oke bagus. Kiatnya ini yang mungkin ketemu masukkan ke anak-anak ini. Oh ada numerasi dan literasinya yang paling sedang. Karakter juga begitu. Karakter di sini ketemu rapot itu sangat-sangat rendah. Apa mungkin ketemu di sekolah ketemu kurang menumbuhkan karakter anak-anak atau seperti apa? Tapi bagi ketemu kamu sudah sampaikan. Tapi lebih giat lagi orang tua di rumah juga harus membentuk karakter anak dari rumah. Baru ketemu bawa ke sekolah. Jadi ketemu di sekolah paling ketemu menyampaikan hal-hal baik, tapi kembali juga karakter ini karena mungkin dari rumah. Jadi mungkin visi misi mungkin dimasukkan juga ada kerjasama dengan orang tua untuk pengembangan anak-anak di sekolah. Karena kalau ada kerjasama dengan orang tua yang baik dengan sekolah berarti memang
pasti ketemu menghasilkan sedang untuk karakter. Pasti ketemu di sekolah sudah usaha, tapi kembali lagi di rumah orang tua juga yang mungkin itu saja. Kasih Bu Ona, setelah Ibu Silam. Saya mengamalkan teman-teman dalam meningkatkan literasi ya. Ini memang betul saya alami sekali. Jujur bahwa memang saya sudah praktekkan bagaimana untuk mereka lihat literasi ini. Di sekolah setiap 5 menit mereka selalu membaca. Tapi dalam proses membaca itu mereka asal baca. Hanya membaca saja, tidak memaknai. Memenuhi kebutuhan bahwa itu enggak mereka membaca. Jadi setelah saya melihat, saya tes kembali apa yang kalian baca isi dari situ, mereka belum nol. Akhirnya saya membuat teknik untuk dari literasi itu saya membuat quiz. Contohnya macam dalam pendidikan nomor Matius pasal 5 ayat 7 sampai 15. Tapi dalam satu contoh saya ambil dari pasal 17. Waktu 3 menit, waktu 1 menit. Akhirnya orang cepat-cepat baca, tapi orang menghafal dan orang mengingat dan itu. Akhirnya pada saat dia menyebutkan pada saat itu mereka langsung cepat. Dan saya berpikir di situ berarti bahwa dengan cara begitu mereka membaca, tapi mereka bisa simak dan bisa ini. Kalau kita hanya membuat bahwa 5 menit tinggal baca saja, itu tidak ada punya dampak. Kayak pengalaman kita sama yang sudut-sudut baca nih, itu kan sudut baca yang orang bilang sekilas selalu saja ada, habis itu hilang, tidak bermanfaat sama sekali, malah hancur dan bahkan hilang. Jadi itu pun tidak efektif karena kemarin kita bikin sama saja, sehingga ada efek. Jadi kita cari solusi supaya meningkatkan literasi seperti yang kami sampaikan. Saya menambahkan pengalaman biasanya kan guru-guru selalu bilang, ini perlu mengajar kok beda. Karena saya mengajar, saya cukup kasih materi. Saya kasih materi ini sampai sini, baca. Kalian baca. Sebentar kita kumpul di bawah pohon. Lalu saya suruh satu persatu. Siapa bisa merangkum sendiri. Lalu siapa yang bisa bikin pertanyaan sendiri. Lalu kita jawab. Dari situ saya lihat, sangat aktif. Mereka sangat aktif dan berdebat dan seperti itu. Berarti literasinya bisa jalan dengan baik. Lalu mereka bisa paham dan mengerti dengan seperti itu. Jadi saya lihat mungkin trik-trik yang menyenangkan bagi mereka. Bahkan pada saat seperti itu mereka datang tos ya. Ibu guru besok lagi materi berikutnya. Ibu guru besok materi apa? Seperti itu lagi. Dan saya lihat mungkin seperti itu caranya seperti apa. Jadi daripada saat saya mengikuti kurikulum mereka ini, kalau saya lihat bahwa perlunya adanya suasana menyenangkan untuk bagi siswa. Saya lihat berarti kebutuhan siswa yang harus kita cari dulu apa yang mereka terhadap permainan dengan cara-cara seperti itu. Jadi sudah sejalan semua. Terima kasih Bu Mary. Kalau ada tambahan? Ada. Terkait dengan literasi dan literasi ini, untuk dunia sekarang ini kita mau mendapatkan anak yang disebut dengan buku itu paling sulit atau menjadi barang langka. Kalau kita mendapatkan anak yang disebut dengan buku HP itu apa? Paling banyak. Nah, sehingga bagi kita bagaimana kita meningkatkan literasi dan numerasi, buku yang mungkin orang bisa tinggalkan itu dan kita sulit. Dan buku-buku lain anak-anak tinggal. Jadi kita paksakan untuk baca buku itu paling sulit. Nah, supaya meningkatkan punya literasi dan numerasi, saran saya mari kita membaca media yang sudah disediakan kayak ini. Lalu mereka membaca di dalam media itu. Kemudian bacaannya kalau tidak disertai dengan tugas, maka hasil akhirnya adalah blank. Tetapi ada penugasan di situ, maka pasti kita akan menemukan sesuatu dari apa yang mereka baca. Itu mungkin tentang literasi dan numerasi. Jadi di HP ini kan mau video tentang literasi juga ada, video tentang numerasi juga banyak. Soal itu matematika ini kan banyak di situ juga. Semua Ya, semua hal-hal di situ.
yang kita memanfaatkan saja. Kemudian yang kedua terkait dengan visi tadi itu, bagi kita yang kurang itu adalah soal kerjasama, kolaborasi, soal pembentukan karakter ini. Mengapa kita bilang soal kolaborasi dan kerjasama masih kurang? Karena mungkin untuk beta pribadi, beta konsen di sekolah itu soal disiplin berpakaian ini. Nah, bagi beta siswa itu kan berpakaian sesuai dengan aturan sekolah. Sepatunya hitam, kemudian yang namanya siswa tidak boleh pakai lipstick dan segala macam. Tapi kenyataan di sekolah kan ada yang di luar itu. Nah, yang konsisten untuk itu kan saya, tetapi tidak ada kesinambungan dari teman-teman yang lain. Sehingga kemudian apa yang ketua mimpikan menjadi orang yang berkarakter, orang yang berdisiplin itu, kemudian terputus hanya pada beberapa orang guru tertentu saja. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kekompakannya. Iya. Kasih Bapak Lau. Pak Nurdin ada tambahan? Ada tambahan dari terkait dengan generasi kita wacananya mungkin sama dengan Bapak Ibu itu yang sudah menyebutkan punya pendapat. Ini generasi kita sebagai guru matematika ini mungkin sangat sulit sekali ya. Belajar dari 3 tahun 4 tahun terakhir ini dari masa COVID ini, anak-anak tinggal di sini, kemudian pun datang dulu pun datang dari karena saya ini anak-anak punya tingkat untuk belajar itu sangat rendah sekali minat. Ya, minat untuk ini sangat rendah sekali. Jadi yang kadang yang kita SMA kadang menyatakan yang SMP kadang menyatakan mistake. Keuntungan ini memang sangat rendah sekali. Dengan itu nggak perkalian pun bentuknya itu startnya sampai di 5. Dasar saja. Sampai di 5 selanjutnya disebut 5 dan ke atas itu susahnya. Jadi karena potong guru yang lebih 75% itu kan potong yang lebih mendominasi di dalam kelas. Jadi hitungan dasar itu itu punya nilai jalan sudah. Matematika saya Iya, nilai jalan Solusinya dari mana? Jadi di kelas itu kadang lebih banyak nih potong kasih games. Oh, itu solusinya. Yes, ice breaking itu dong lebih semangatnya ice breaking sudah itu ice breaking. ice breaking yang menyangkut materi. Iya. Kalau ice breakingnya menyangkut hal-hal yang cuma Ice breaking rangka aja sih. tidak membengkak, makanya disarankan ice breaking itu dia harus menyentuh dengan materi yang harus diajarkan. Jadi dari pembahasan saran masukan dari Bapak Ibu ini dengan keempat pertanyaan ini, menurut saya coba merangkum bahwa kita punya visi sekolah ini ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam rumusan visi sekolah. Yang pertama itu berhubungan dengan hasil rapor sekolah, literasi dan numerasi ya. Literasi dan numerasi sekolah itu memang harus ditingkatkan. Iya. Literasi dan numerasi. Lalu kedua, pendidikan karakter ya, karakter murid. Lalu yang ketiga di sini kerjasama dengan orang tua. Ini yang memang harus mulai ditingkatkan. Iya. Memang sekarang itu kita kenyataan di sini orang tua hadir hanya saat ada lapor atau ada panggilan. Tapi kita untuk mau berdiskusi, berdialog dengan orang tua terkait keseharian anak itu kita sangat sulit dapatkan orang tua. Paling kita ketemukan ketika anak sakit atau anak bermasalah, orang tua datang baru kita bisa, atau kunjungan mungkin dari wali kelas saja bisa bertemu langsung dengan orang tua. Lalu yang berikut ini model, strategi dan metode pembelajarannya yang memang harus dikembangkan. Lalu yang berikut memanfaatkan sarana teknologi ya, dengan kolaborasi antara guru dan siswa bersama guru dan guru teman sejawat. lalu kolaborasi. Teman sejawat ya. Jadi
Dari visi yang sekarang itu beberapa hal sudah termuat di dalam, tapi mungkin dari pembahasan ini juga kita ada punya gambaran bahwa dari visi ini kita harus memboboti lagi berdasarkan kita punya literasi numerasi tadi yang sangat kurang. Mungkin ada hal misalnya budaya baca atau bagaimana modelnya, ada strategi yang harus ditingkatkan lagi, yang harus dilaksanakan supaya kita punya visi itu tidak hanya asal impian saja, bagaimana impian ke depan, tetapi memang nyatanya dia bisa dilaksanakan. Kalau saya coba hubungkan, kalau kita biasanya tahunya visi dan misi, kalau di sini tuh dia gunakan misi itu lebih prakarsa perubahan ini tindak nyata langsung sudah. Makanya dia dalam rancangannya. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas diskusi bersama ini. Sebentar mungkin saya izin Bapak Nurdin memberikan pembobotan terakhir setelah kepala sekolah, nanti saya kembalikan dulu ke Ibu Pesa sebentar. Tapi terima kasih Bapak Ibu, hari ini saya ada gambaran terkait situasi di sekolah, bagaimana keadaan murid, dan bagaimana impian dan prospek kita ke depan supaya semua ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan kita bersama, itu untuk mencerdaskan anak bangsa, dan kita bersama untuk mencapai yang terbaik untuk murid saat ini. Saya yang menambah. Ayo silakan. Terkait dengan peningkatan literasi, ini khusus kami yang di Berlir ya, karena sana kita sangat memperhatikan tentang anak-anak ini. Jadi memang betul perlu kerjasama dari sekolah dan orang lain, orang tua. Karena kami di Berlir contohnya kan ada bikin aturan pada setiap jam 7 sampai 6 sampai jam 7 itu anak-anak itu sudah harus di rumah untuk membaca atau berhitung, pokoknya mereka belajar. Ya, kami selalu kontrol. Jadi kontrol biasa mereka langsung tinggal di orang tua langsung sampaikan, kalau anak seperti ini, kapan ini, karena mereka lagi keluar itu karena lagi begini. Punya aturan seperti itu. Jadi kerjasama juga. Dulu tuh orang tua dulu tuh dong ada toki tiang ini kah, bambu apa, jam belajar mana, saya ada yang bentuk gitu. Tapi itu memang saya ada lah saat ini, jadi budaya-budaya itu sebenarnya jangan ditinggalkan ya sebenarnya. Yang saatnya siapa? Mungkin ke depan ada pengadaan buku, mungkin Bapak lebih ke buku yang model kayak komik. Iya sih, buku non fiksi. Anak-anak dong udah tertarik di gambar-gambar. Itu makanya itu kalau mau tertarik di gambar-gambar, sekarang kan sudah ada model pembelajaran dengan menggunakan IT dari atau Bapak Ibu guru bisa bikin komik sendiri dengan materi kita sudah bisa kasih. Kalau ketemu ada satu lagi esai dunia ini nanti sebagai masukan saja supaya ada sampaikan juga karena ini esai dunia ini bagus kemarin tentunya cuma tidak efektifnya begini. Anak-anak asal copy paste dong seperti itu. Jadi dia sangat efektif. Jadi kalau mau supaya efektif, dong cari bahan yang menyangkut dengan alam kimia contoh. Kimia itu dong sendiri bikin, dong sendiri proses, dong sendiri buat cerita. Tapi kalau contoh seperti ini memang sangat bagus diferensiasi. Cuma dia bisa lainnya copy paste dong tinggal ambil satu punya datang, kasih masuk yang penting guru tanda tangan, mau datang guru mau tanya apa saja. Jadi memang bagus menurut saya bagus, cuman modelnya yang dibentuk. Berarti saya tambahkan di sini pembobotan di esai ilmiah itu pembobotan sedikit itu diurus karena beberapa tahun berjalan ini yang kita lihat yang efektif. Yang efektif mungkin yang atau pun kimia fisika karena bukan sendiri lo menjelaskan sendiri. Tapi kalau yang IPS yang masih kebebasan, yang lebih pasti yang hasilnya tidak ada, jadi itu ada nanti sekedar masukan di Terima kasih Bapak Ibu, sudah banyak masukan, ini sudah banyak hal yang terbuka untuk saya, ada gambaran juga untuk saya terkait visi saya ke depan. Saya yakin bahwa
Iya, Ibu. Saya yakin bahwa kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Lalu saya memang membutuhkan kerjasama dukungan dari Bapak Ibu sekalian, guru senior ini semua sangat membantu. Ya, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu dan kita semua. Luar biasa pemaparan yang disampaikan, kemudian umpan balik yang begitu bermakna untuk kita semua. Sebelum saya memberikan penguatan, saya persilakan kepada wakil ibu kepala sekolah. Baik. Menyampaikan arahan. Baik, terima kasih ya. Saya hormati yang banyak yang saya hormati Ibu Yani, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Baik, pertama-tama saya sampaikan atas nikmat keluarga yang kesehatan dan kesehatan yang sangat luar biasa sehingga kita dapat berjadi berbagi dalam presentasi ya prakarsa perubahan dan visi guru. Saya pikir bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Ibu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu yang mungkin dapat lihat pada suatu wadah atau tempat lembaga itu peran penting dalam ide atau gagasan pemerintah saat ini dilihat karena kevakuman yang tidak terbangun secara baik untuk menjawab 2045 untuk generasi emas, sehingga perlu sampai pada titik pelosok juga dengan adanya visi guru penggerak ini membantu untuk memberikan stimulus atau perubahan demi keberlanjutan atau proses pengembangan pendidikan yang unggul nanti. Sehingga untuk saya lihat ada beberapa poin tadi memang itu sudah mewakili seperti memotivasi literasi dan memeras pendidikan karakter bersama dengan strategi memanfaatkan teknologi kolaborasi rekan sejawat terus kemudian ditambah saya ini ya saya kira bahwa hal-hal itu semua penting untuk mengembangkan pendidikan ke depan ke arah yang lebih baik. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Saya mengapresiasi pertemuan kita pada hari ini. Jangan bosan-bosan karena semakin tinggi level dari PI, semakin melibatkan Bapak Ibu dan juga siswa, karena kolaborasi itu adalah suatu kunci dari kesuksesan kita. Dan apa yang disampaikan tadi itu sudah menjadi penguatan juga untuk kita semua sama-sama belajar dan sama-sama saling mengisi. Apa yang lebih dari saya bagi, apa yang lebih dari Bapak Ibu saya ambil sebagai pembelajaran. Nah, kita kembali ke misi-misi yang telah disampaikan oleh Bu Yani tadi, bahwa memang saya lihat di rapor pendidikan sudah sangat baik ya kualitas pembelajaran di sini. Jadi untuk karakter, untuk kemampuan numerasi murid dan karakter murid ini tuh diperoleh dari asesmen dari survei karakter. Nah, sedangkan saya sangat mengapresiasi guru-guru di sini karena kualitas pembelajaran ini yang paling terbaik, capaian yang paling baik untuk tahun ini. Artinya bahwa pelatihan yang diikuti itu ada dampak, maksudnya seperti itu. Karena ini adalah salah satu pencapaian yang paling baik dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Itu patut kita apresiasi karena pemerintah saja mengapresiasi. Kenapa kita sendiri tidak mengapresiasi diri kita bahwa ternyata walaupun kecil perubahan yang kita buat sudah ada dampak untuk kita punya metode pembelajaran di kelas, sehingga pada saat anak-anak dong mengisi survei karakter itu apa yang kita buat itu dong isi, sehingga penarikan data itu nanti komponen-komponen mana yang sebagai asesmen dari kita sebagai guru di kualitas pembelajaran pada rapor pendidikan
itu dia masuk dengan sendirinya penilaian dari anak-anak, dan kita sebagai guru punya survei untuk yang kita isi itu Bapak Ibu. Dan juga kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi ini juga dia peningkatan paling tinggi tahun ini, sangat tinggi malah. Jadi bukan artinya bahwa guru matematika saja, tidak, karena saya juga kebetulan guru matematika, dan kita bukan serta-merta menjadi tugas guru matematika karena numerasi itu dia sudah terintegrasi di semua mata pelajaran. Hanya dia punya tanda petik bahwa numerasi itu di bagian mana yang kurang. Kita perhatikan, ternyata ini ada di pemahaman murid terhadap domain bilangan, kemudian aljabar dan geometri. Berarti tugas dari kita semua lah, dan khusus untuk kami lupa guru matematika itu kasih penguatan di area situ. Nah, kita kan kalau numerasi ini kan luas ini, tapi yang bagian mana itu pemerintah kan suka kasih petunjuk bahwa kurangnya di sini. Coba Ibu benahi bagian sini. Kemudian lihat ke depannya nanti seperti apa. Kemudian untuk literasi itu pemahaman murid terhadap teks sastra dan teks informasi. Teks sastra dan teks informasi itu sangat-sangat perlu ditingkatkan, tetapi ada perubahan dari tahun kemarin. Memang kemarin itu dia tetap kurang, tahun ini dia memang tetap kurang, tapi dia punya skalanya itu naik sedikit. Gitu. Berarti buku apa tadi yang bilang bukan komik tapi pojok baca itu punya pengaruh, dia tidak signifikan tapi ada, hanya belum terlalu signifikan. Jadi tugas Bapak Ibu di sini itu bisa membuat sehingga yang tadi tidak terlalu naik signifikan ini bisa menjadi signifikan, dengan salah satu yang tadi saya sampaikan itu mungkin anak-anak ini dong perlu buku yang buku komika, ensiklopedia atau perpustakaan digital. Di sini kan ada buku. Jadi Bapak Ibu saya kasih tahu ini, Chromebook itu karena kebetulan saya co-kapten juga, jadi kami mengurusi yang namanya Chromebook ini. Chromebook ini kalau tidak dipakai, hanya dipakai 1 tahun 1 kali, maka nanti akan dikembalikan oleh negara. Dan kalau sekolah tidak mau kembalikan, maka langsung dihapus emailnya, sehingga dia tidak bisa menyala lagi. Itu saya sering sampaikan itu. Dan Bapak Ibu silakan menyampaikan kepada sekolah yang mungkin Bapak Ibu kenal dapat Chromebook, silakan menyampaikan. Ini bilang sampaikan ini pesan dari Kokapa. Bahwa kalau Chromebook itu menyala 1 tahun 1 kali, maka di dalam Bapak ya Ibu punya progres penggunaan Chromebook itu artinya bahwa Chromebook ini tidak pernah digunakan. Dikasih ke orang lain supaya orang lain boleh menggunakan. Seperti itu. Kalau sering dipakai nanti suatu saat Bapak Ibu akan dapat bantuan. Tapi kalau tidak pernah dipakai maka akan dikembalikan. Gitu. Jadi kalau sudah ada Chromebook seperti ini, bikin 1 hari yang dimana anak-anak itu bisa membaca perpustakaan digital. Kan sekarang kan menjadi digital. Perpustakaan digital. Mereka membaca, tapi bukan hanya membaca saja, semua orang harus bisa baca. Hanya bagaimana mengungkapkan kembali dalam bahasa sendiri. Itu dong, mengerti atau tidak? Apa yang membaca itu? Kadang-kadang saya bilang, kamu baca 5 menit, kamu baca, habis itu coba, habis itu coba cerita apa yang tadi kok itu baca per dulu. Cerita tapi cerita dia memaksakan supaya bahasa itu sama dengan bahasa buku. Artinya bahwa nanti numerasinya rendah karena dia pakai kembali bahasa buku tadi itu, padahal kan suruh cerita ulang. Jadi mau pakai bahasa apa, mau bahasa sehari-hari juga terserah, hanya itu. Jadi ini memang tantangan untuk kita semua. Kemudian terkait dengan prakarsa perubahan, saya menyarankan, ini hanya saran saja, itu melibatkan orang tua seperti tadi disampaikan, supaya apa, semua profesi itu adalah bagus. Misalnya petani, nelayan, ada 1 hari yang dimana melibatkan orang tua untuk datang memberikan pelajaran, itu belum ada di sini. Padahal di dalam asesmen yang ini untuk murid ini itu ditemukan bahwa berapa adakah orang tua yang datang untuk mengajar di sekolah ini. Itu tidak ada di semua sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara, ini belum ada. Termasuk saya ke sekolah juga belum ada. Kami sudah mulai mencoba untuk mungkin nanti semester depan. Supaya apa? Semua profesi itu dianggap mulia, bukan hanya PNS.
Begitu. Jadi dengan demikian maka anak-anak yang dong punya orang tua PNS atau orang tua petani ini tidak minder. Itu bisa meningkatkan komentar juga bahwa yang sana nih mama petani tapi dia bisa datang lah ajar ketong bikin cara membuat lembaga. Itu walaupun ketong sudah tahu tapi begitu toh. Habis itu yang sana dia bapak nelayan tapi mari ketong sama-sama tahu bagaimana cara taruh itu langsung ternyata nelayan ini juga dong penting di dalam pendidikan supaya apa semua profesi itu dianggap kuliah penting. Itu bisa meningkatkan anak-anak dong punya mental. Kenapa? Karena begini, kita memang buat diferensiasi pembelajaran, betul, diferensi pembelajaran. Hanya kita memetakan itu mana audio, mana visual, mana kinestetik. Padahal kita lupa bahwa apa? Anak-anak itu dari latar belakang berbeda. Dong datang ada yang di rumah kalau mama pegawai contoh, atau dia punya pendidikan agak tinggi sedikit, pasti dia bilang ya kemarin belajar ini nih. Tapi kalau orang tua yang terlalu sibuk sehingga hanya sibuk mencari ini, dong itu datang dari ini, dong mengharapkan supaya dong langsung mengharapkan apa yang didapatkan di sekolah, gitu. Jadi kalau dengan itu melibatkan orang tua juga merasa penting di sekolah. Artinya kan bukan hanya kayak misalnya orang tua ini saja di semester ini, orang tua ini, pokoknya dia secara aja supaya semua itu punya kontribusi untuk sekolah, jangan hanya karena ada masalah saja buat ketemu panggil orang kan, terima raport panggil orang kan, atau anak-anak kan bikin masalah baru ketemu turun ke rumah. Tapi dengan kehadiran anak orang tua maka bisa membawa dampak psikologi juga untuk anak-anak yang punya orang tua, misalnya petani kan, yang sapu-sapu jalan juga seperti itu supaya dong merasa bangga punya orang tua, punya profesi. Demikian apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak, sudah mengikuti, sudah mendukung kegiatan dari saya dan Ibu Yani atas nama Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku dan juga semua aktor yang terlibat di Guru Penggerak Angkatan 10. Saya menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan shalom.